Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 7 SMP Negeri 2 Purwokerto yang berbahagia. Di dalam masa MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan, terlebih dahulu untuk materi saya perkenalkan dulu. Nama saya Edi Nuryahman. Saya guru bahasa Indonesia. Dalam MPLS ini, Pak Edi akan menyampaikan materi tentang wawasan wiyata mandala. Anak-anakku semuanya, untuk kalian anak-anak yang hebat dan anak-anak yang penuh dengan dedikasi yang tinggi, untuk ini walaupun Mas MPLS kita dilaksanakan dengan jarak jauh, tapi mudah-mudahan pertemuan ini tidak menjadikan kalian sebagai sebuah kendala, malah dijadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Artinya di dalam situasi yang jauh, kalian bisa menggunakan ilmu teknologi yang baru. Baiklah, untuk masa materi wawasan wiyata mandala, yang pertama akan saya sampaikan tentang arti makna wawasan wiyata mandala. Yang pertama, kata wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, dan cara melihat, cara tanggapan indera terhadap sesuatu lingkungan. Kemudian yang kedua adalah wiyata, berarti adalah pendidikan. Sedangkan mandala berarti adalah lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Sedangkan wawasan berarti wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Itu dilihat dari pengertian kata wawasan wiyata mandala. Kemudian sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran yang berkaitan dengan wawasan wiyata mandala. Yang pertama adalah sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Yang berikutnya adalah sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikan. Itu yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan dan pembelajaran sekolah. Kemudian untuk mewujudkan wawasan wiyata mandala itu ada 5 komponen penting yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah peranan kepala sekolah. Kepala sekolah karena dia sebagai seorang manajer, seorang pembimbing atau seorang pemimpin di sekolah itu, maka komponen penting yang pertama adalah kepala sekolah. Maka kepala sekolah harus punya visi dan misi yang jelas, sehingga tidak membingungkan daripada seluruh komponen yang ada. Kemudian yang kedua, peranan guru. Guru juga sangat berperan penting di dalam untuk mewujudkan wiyata mandala. Gurunya harus mempunyai dedikasi yang tinggi, harus memiliki integritas di dalam memberikan situasi pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian peran yang ketiga atau 5 komponen yang penting yang ketiga adalah peranan civitas akademika. Arti civitas akademika itu adalah seluruh komponen yang ada di dalam sekolah itu.
baik gurunya, baik tenaga administrasinya, semuanya itu termasuk adalah civitas akademika. Termasuk di dalamnya adalah ada yang namanya komite sekolah. Kemudian yang keempat adalah peranan murid, yaitu kalian. Kalian juga merupakan komponen penting di dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Kemudian yang terakhir adalah peranan masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar juga merupakan 5 komponen penting dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Masyarakat sekitar akan mendukung daripada program-program sekolah, kemudian sekolah juga memberikan kontribusi kepada masyarakat. Itu komponen daripada 5 komponen penting di dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Kemudian yang kita bicarakan satu persatu, yaitu peranan kepala sekolah. Di sini peranan kepala sekolah diantaranya adalah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Paling tidak harus izin, ada pemberitahuan, sehingga kepala sekolah akan mengetahui seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin kepala sekolah. Sehingga semua kegiatan, semua apa yang akan dilakukan sekolah, kepala sekolah harus diketahui atau harus mengetahui kegiatan. Kemudian yang berikutnya adalah kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Komite sekolah itu adalah sebagai partner sekolah atau mitra daripada sekolah. Kemudian yang terakhir adalah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, yaitu guru, OSIS, yaitu adalah kalian, komite sekolah itu adalah tokoh masyarakat atau wali murid dari kalian, kemudian tokoh masyarakat atau yang disebut dengan TOMA, dan pihak keamanan setempat, artinya perangkat desa. Kemudian menertibkan lingkungan sekolah baik yang terbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Yang berikutnya lagi, tanggung jawab daripada kepala sekolah adalah mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidental, intern antara guru, wali murid, dan maupun siswa. Yang berikutnya adalah menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, patroli keamanan sekolah, pramuka, PML, paskibraka, kesenian, kemudian olahraga yang lain yang ada ya dan memungkinkan dilaksanakan di sekolah itu. Kemudian yang kedua, peranan guru. Peranan guru di sini juga ada beberapa yang harus kita ingat. Peranan guru di dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Jadi seorang guru bagaimanapun juga harus menjadi suri toladan bagi siswa-siswanya. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi tauladan di masyarakat, yaitu pamong. Yang ketiga, peranan guru di dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala adalah guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang peranan guru yang keempat atau di dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala itu adalah digugu dan ditiru. Arti digugu itu apa? Dapat dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Jadi seorang guru itu harus seperti itu.
Itu ada di buku dan ditiru oleh siapapun yang ada di situ. Kemudian yang ketiga adalah di dalam mewujudkan 5 komponen. Yang ketiga adalah peranan civitas akademika. Yang pertama, civitas akademika di sini karena yang pertama adalah tata usaha. Tata usaha itu harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar sekolah. Tanpa tata usaha, sekolah atau guru tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan sempurna. Misalnya ada seorang tenaga laboran, ada administrasi bagian surat, pembukuan surat, kemudian ada pembukuan rapor dan sebagainya. Itu adalah bagian civitas akademika, bagian tata usaha. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai. Misalnya satpam. Kalau di SMP 2 Ponorogo itu ya ada satpamnya, yaitu Pak Jos itu ya, sebagai satpam SMP 2 Ponorogo. Kemudian yang kedua ada tukang kebunnya. Di sini tukang kebunnya itu ada Pak Mapun, ya, yang rumahnya kan tengah. Kemudian ada Pak Solihin yang setiap hari dia akan bekerja membersihkan lingkungan sekolah. Maka kebersihan sekolah sekali lagi bukan hanya tanggung jawab daripada tukang kebun, tapi tanggung jawab kita semuanya. Yaitu yang kaitannya dengan piket, yaitu piket. Kemudian yang ketiga, yaitu semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Jadi satu sekolahan ini harus ada tali silaturahmi yang erat di antara semuanya. Nah, kemudian yang keempat, peranan murid di dalam mewujudkan 5 komponen wawasan Wiyata Mandala adalah yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Kalian sudah tahu pada awal masuk, setelah kalian dinyatakan diterima di SMP 2 Ponorogo, kalian diberi sebuah tata tertib. Sudah dibaca, sudah dipahami kan? Dan kalian juga sudah menorehkan tanda tangan di situ untuk patuh pada tata tertib sekolah atau SMP 2 Ponorogo. Ingat-ingat itu aturannya, sehingga kalian tidak akan melanggar pada kegiatan pembelajaran ataupun selama kalian menjadi siswa di SMP 2. Kemudian yang B, peranan murid di dalam mewujudkan 5 komponen wawasan Wiyata Mandala adalah hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Ini hormat dan sopan. Ya, kalian dengan Bapak Ibu guru harus hormat. Misalnya contoh, kalau kalian berbicara tidak bisa menggunakan bahasa ngoko, ya pakai bahasa Indonesia. Tidak bisa bahasa ngoko, mau bahasa Jawa, tidak bahasa itu namanya tidak sopan. Kemudian ketemu guru, kalian juga harus menyapa terlebih dahulu dengan mengucapkan misalnya Assalamualaikum, atau mungkin selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, dan lain sebagainya. Itu adalah peranan murid dalam hormat dan sopan. Kemudian yang berikutnya, hormat dan sopan kepada teman. Kepada teman juga seperti itu. Jangan hormatnya pada gurunya saja, tapi kepada teman juga harus hormat. Artinya kalian juga saling menghargai kepada teman. Jangan ada permusuhan, karena apa? Teman kalian yang kalian sekolah di sini adalah paling tidak minimal kalian akan bertemu dalam 3 tahun ke depan. Dan setelah itu kalian akan menjadi bagian momen dalam kehidupan kalian untuk tahun-tahun yang akan datang. Maka hormat dan sopan kepada teman itu sangatlah dianjurkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah belajar yang tekun. Kalian sebagai seorang pelajar
sudah berikrar namanya saja pelajar, maka harus belajar dengan tekun. Jangan tidak pernah belajar, ada tugas kalian kerjakan. Kemudian kalian harus setiap hari rutinitas untuk belajarnya. Pagi jam berapa misalnya diatur oleh jadwal kalian masing-masing pribadi. Sehingga kalau sekarang itu masih ada pembelajaran daring, ya kalian ikuti itu, lihat jadwal kapan kalian saatnya belajar dan kapan kalian saatnya untuk tidak belajar. Ini peranan murid yang keempat. Kemudian yang kelima, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Tugas-tugas yang diberikan oleh guru, kalian selesaikan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Itu namanya peranan murid yang baik. Sehingga kalian harus menyelesaikan tugasnya dengan baik. Terus yang berikutnya, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Ini termasuk kaitannya dengan menjaga nama baik, citra sekolah. Jadi citra sekolah itu harus dijaga. Kalian sekarang sudah menjadi siswa SMP Negeri 2 Ponorogo. Kalau kalian berbuat yang tidak baik di luar, kalian akan ditanya, kamu sekolahnya di mana? SMP 2 Ponorogo. Maka SMP 2 Ponorogo itu akan kena imbasnya. Tapi kalau kalian melakukan kegiatan atau tindakan yang baik, kalian akan ditanya juga, kamu sekolahnya di mana? SMP 2 Ponorogo. Maka SMP juga terkena imbas yang baik. Maka pribadi kalian itu bukan untuk pribadi kalian sendiri, tapi kalian juga membawa nama alma mater kalian. Kemudian yang berikutnya adalah peranan murid di dalam mewujudkan wawasan wiyata itu adalah menjauhi narkoba. Apa itu narkoba? Itu adalah obat-obatan yang terlarang, yang tidak dibolehkan, itu yang termasuk ada hukumannya kalau orang menggunakan narkoba. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Kalian di sekolah ada bangku, ada meja, ada papan tulis, kalian jaga dengan baik itu. Itu adalah milik kalian. Artinya walaupun itu fasilitas sekolah, itu adalah selama untuk kegiatan kalian, maka kalian wajib jaga dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga keamanan sekolah. Kalian sekolahnya di SMP 2 Ponorogo malah merusak barang-barang milik SMP 2 Ponorogo, itu namanya kurang bagus, kurang tepat. Terus yang berikutnya adalah melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, misalnya pada guru, wakil kepala sekolah, PP atau kepala sekolah. Jika kalau ada teman kalian yang tidak baik di luar rumah, di lingkungan sekolah, kalian bisa menyampaikan aspirasinya atau tindakan yang tidak baik oleh teman kalian itu dilaporkan kepada OSIS, guru, kemudian PP atau kepala sekolah. Kemudian yang terakhir adalah memelihara lingkungan sekolah. Jadi sekolah ini adalah milik kita bersama, maka kita jaga lingkungan sekolah ini. Kemudian yang terakhir, peranan masyarakat di dalam mewujudkan 5 komponen penting di dalam wawasan wiyata Mandala. Yang pertama adalah mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM, proses belajar mengajar. Jadi peranan masyarakat di dalam mewujudkan 5 komponen penting wawasan wiyata Mandala itu adalah yang pertama adalah mendukung program dan kebijaksanaan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar masyarakat. Kemudian yang kedua memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Kemudian yang ketiga ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Yang berikutnya yang D, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah.
Sekolah sebagai kawasan wisata Mandala, sekolah sebagai kawasan wisata Mandala itu ada 7K. Apa itu 7K? Satu itu adalah keamanan. K yang pertama adalah keamanan, kenyamanan. Keamanan bagi siapa? Kenyamanan bagi siapa? Bagi seluruh warga sekolah. Kemudian K yang kedua adalah kekeluargaan. Sekarang kalian sudah sekolah di SMP 2 Ponorogo, maka kalian sekarang sudah menjadi bagian keluarga besar SMP 2 Ponorogo. Jadi sifat kekeluargaan itu harus kalian jaga dan harus kalian tanamkan di dalam mewujudkan kawasan wisata Mandala. Kemudian K yang ketiga yaitu adalah kedisiplinan. K yang ketiga adalah kedisiplinan. Itu disiplin dalam menerapkan tata tertib. Kalau kalian sebagai siswa itu adalah tata tertib siswa. Kalau sebagai bapak ibu guru harus mematuhi kedisiplinan aturan sebagai seorang guru. Kalau dia sebagai karyawan juga harus melaksanakan kedisiplinan sebagai seorang karyawan. Kemudian yang keempat adalah kerindangan. Bagaimana mewujudkan sekolah ini SMP 2 Ponorogo menjadi sekolah yang rindang. Rindang itu adalah yang banyak tanamannya. Jadi sekolahnya gersang tanpa ada tanaman, itu namanya tidak ada rindang. Maka harus ada tanaman supaya mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang rindang, sekolah yang sejuk atau sekolah yang sejuk. Karena dengan banyak pohon, maka sekolah kita akan menjadi seger. Pembelajaran juga bagus, ya. Karena oksigen itu akan banyak terserap oleh kita yang membutuhkan. Kemudian yang kelima adalah kebersihan. Jadi sekolah untuk mewujudkan kawasan wisata Mandala yang kelima itu adalah bersih. Di sekolahnya tidak jorok, makanya di SMP 2 Ponorogo itu banyak tempat sampah. Tempat sampah itu adalah tujuannya untuk mewadahi sampah-sampah sisa-sisa pembuangan. Jadi kalau kalian jajan misalnya, sampahnya harus dimasukkan ke dalam keranjang sampah atau tong sampah yang telah disediakan supaya lingkungannya menjadi bersih. Kemudian yang keenam adalah keindahan. Jadi keindahan harus diciptakan. Jadi yang namanya keindahan tidak mungkin tidak bisa tidak diciptakan, maka perlu diciptakan dengan keindahan. Makanya pada saat kalian memasuki gerbang SMP 2 Ponorogo, baru masuk kalian sudah melihat ada taman selamat datang. Kita tertulis SMP 2 Ponorogo. Ada tiang benderanya, kemudian ada kolamnya, maka itu adalah untuk menciptakan keindahan. Yang ketujuh adalah ketertiban. Sudah ada semuanya, tapi tanpa tertib, maka tidak akan terwujud kehidupannya. Maka 7K itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang berikutnya adalah anak-anakku semuanya, penggunaan sekolah. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk, sekali lagi, sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk satu, promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Ini pasnya kepala sekolah nanti dan guru ini. Jadi sekolah undang sales untuk memasarkan kepada kalian. Sekolah membolehkan anak untuk mempromosikan misalnya alat masak yang dapat, yang dipromosikan di sini ya buku, kemudian cara belajar efektif, rumus dan matematika yang efektif dan lain sebagainya, itu yang pas. Kemudian yang kedua adalah penggunaan sekolah
Yang tidak boleh digunakan adalah tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian yang C, propaganda politik atau tempat berkampanye. Sekolah itu bukan tempat kampanye, sampai sekolah itu adalah steril dari kepentingan-kepentingan politik tertentu. Maka sekolah itu tidak boleh untuk berkampanye. Kalau mau kampanye ya di alun-alun, di tempat yang umum, bukan di sekolah. Jadi sekolah itu adalah merupakan lembaga pendidikan, tempatnya untuk pendidikan. Terus yang berikutnya adalah syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda. Jadi sekolah itu digunakan sebagai tempat syuting. Wah, nggak boleh itu. Kalau tanpa izin, harus izin terlebih dahulu oleh Pemda, yaitu pemerintah daerah. Terus yang E, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Kondusif itu tidak baik. Ya. Nah, yang berikutnya anak-anakku sudah sampai belum mengikuti materi wawasan Wiyata Mandala ini? Ya, kalau sudah sampai, mari kita rehat sejenak. Dengan kalian berdiri dulu untuk stretching dulu. Kalian pijit-pijit tangan kalian, mungkin pada saat itu kalian nulis ya. Dan kalian rentangkan tangan, kemudian kalian pejamkan mata sebentar. Nah, setelah itu kalian fresh lagi, maka akan saya lanjutkan ke materi NPLS yang berkaitan dengan materi wawasan Wiyata Mandala. Baik, untuk yang berikutnya adalah mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah tahap preventif. Preventif itu adalah sebelum. Preventif itu adalah kegiatan yang belum. Itu yang pertama adalah memelihara sekolah melalui 7K. Tadi sudah saya sampaikan. Apa itu 7K? Sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Ya. Kemudian yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan atau razia. Jadi ada aturannya nanti. Jadi nanti suatu saat ada razia di sekolah ini. Artinya razia anak tidak boleh membawa HP pada saat pembelajaran yang normal. Kalau sekarang sih boleh, karena zamannya sekarang pakai HP, maka disarankan untuk membawa HP. Tapi nanti pada saatnya kalau sudah normal pembelajarannya, anak-anak tidak boleh membawa HP. Yang membawa HP, yang ketahuan nanti akan disita atau akan diambil. Kemudian yang keempat adalah menghilangkan bentuk peloncoan atau saat MOS. Ya, seperti ini yang dulu MOS, masa orientasi sekolah, tapi sekarang diganti MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi MPLS itu tidak ada masa perpeloncoan, kakak kelas melonco maring adik kelas, sekarang tidak ada. Sekarang yang ada adalah pengenalan lingkungan sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kalian dibawa untuk mengenal situasi dan kondisi tentang sekolah yang akan kalian jadikan sebagai tempat pembelajaran. Terus yang berikutnya, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kalian kemarin pada saat PPDB pendaftaran siswa baru, kalian sudah mengisi angket kan, mengisi angket yang berkaitan dengan ekstrakurikuler. Kalian sudah milih ekstrakurikulernya apa, ya nanti oleh bagian kesiswaan, ya oleh standar SKL, nanti mungkin sebentar lagi akan dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Yang sudah menentukan pilihan, maka kalian harus bertanggung jawab dengan pilihannya itu. Kalian akan laksanakan kegiatan itu. Kemudian yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah.
Jadi berangkatnya aman, pulangnya juga aman. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang B adalah tahap represif. Kalau tadi yang adalah tahap preventif, maka yang B sekarang adalah tahap represif. Yang pertama adalah mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Jadi tahap represif yang pertama adalah mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Misalnya pada gelut, nah, itu nggak boleh jenjangnya gelut, tapi harus ada tahap represifnya, yaitu didamaikan oleh guru BP, oleh wali kelas, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Ya, isu itu adalah berita-berita yang belum jelas kebenarannya, itu namanya isu. Kemudian yang ketiga adalah berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Misalnya ada kriminal pencurian dengan bentuk yang besar dan sebagainya, itu namanya kriminal. Kemudian yang keempat adalah penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus. Insya Allah sih tidak usah ya kalau di sekolah, nah nggak usah sampai tahapan ada kasus hukum. Cukuplah dikasih oleh Bapak Ibu yang berkaitan dengan kemudian yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan atau BP. Nah, di sini ada guru BP kalian yang akan membimbing kalian dalam bimbingan karir kalian. Di sini BP itu adalah sebagai mitra kalian, bukan sebagai polisinya, bukan, tapi sebagai pembimbing kalian. BP kelas 7 kalau nggak salah nanti Pak Kasimin namanya. Dan kalian akan dibimbing oleh Pak Kasimin yang berkaitan dengan ke-BP-an. Kemudian yang keenam adalah memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Jadi kalau kalian melanggar atau tidak melaksanakan tata tertib, maka kalian akan mendapatkan sanksi sesuai yang telah diatur, sesuai yang telah disepakati oleh kalian yang kaitannya dengan kalian. Setelah membaca tata tertib, kalian ada surat pernyataannya. Itu namanya memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib. Saya kira itu materi MPLS pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Edi sampaikan dalam materi MPLS yang berkaitan dengan wawasan Wiyata Mandala akan lebih jelas, akan sudah menjadi gambaran. Nah, nanti lebih jelasnya lagi pada saat kalian tapka, nanti kalian bisa untuk melihat langsung ke sekolah SMP 2 Ponorogo. Misalnya kalian akan melihat kelasnya di mana, kelas 7A di mana, 7B di mana, 7C di mana, dan seterusnya. Kemudian kantin sekolahnya di mana, letaknya, perpustakaannya, laboratorium komputernya, kemudian ruangan gurunya di mana, ruangan tata usahanya di mana, WC, kamar mandi, dan tempat ganti pakaian itu di mana. Nah, itu nanti akan kalian ketahui setelah kalian masuk pembelajaran secara normal. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian cerna dengan baik. Dan sebagai tugas akhir dalam kegiatan MPLS ini yang berkaitan dengan materi wawasan Wiyata Mandala, Pak Edi hanya memberikan tugas. Silakan kalian tulis, kalian rangkum apa yang telah saya sampaikan, kemudian nanti kalian kirim lewat email atau lewat Google Classroom yang telah disiapkan oleh panitia, ya. Sampai jumpa, dan sekali lagi jaga kesehatan. Mudah-mudahan wabah COVID-19 akan segera berakhir sehingga kita akan bisa berjumpa
berjumpa dalam kegiatan pembelajaran yang normal, sehingga kita akan bisa berinteraksi secara maksimal. Jaga kesehatan, sekali lagi, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan dan diberi kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Dan sekali lagi, yang terakhir, titip salam buat ayah ibu kamu yang ada di rumah. Ya, sampaikan salam dari Pak Edi dari Pak Guru SMP 20 Pro. Nanti tolong disampaikan ya, salam dari Pak Edi ya. Jangan lupa itu, sampaikan salam dari Pak Edi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalian sampaikan kepada ibu bapakmu bahwa Pak Edi telah mengirim salam yang berupa Assalamualaikum. Demikian dari saya. Sekali lagi, apabila di dalam saya menyampaikan banyak sekali kekurangan, kesalahannya, Pak Edi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Heri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.